Rumah makan di Alas Roban, bagian 1. Malam itu, Gibran dan Dava sedang melaju di jalur Pantura menuju Semarang. Mobil Avanza Silver yang mereka sewa dari pagi hari sudah mulai terasa lelah, sama seperti kedua penumpangnya. Alas Roban, kawasan hutan yang terkenal angker itu, terbentang gelap di kanan kiri jalan. Lampu-lampu kendaraan lain semakin jarang, hanya sesekali truk besar melintas dengan deru keras yang membuat hati mereka bergetar. "Bro, bensin masih aman kan?" tanya Dava sambil melirik dashboard. Gibran, yang sedang mengemudi, mengangguk sambil tetap fokus ke depan. Masih separuh lebih, santai aja. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, mesin mobil terasa tersendat. Gibran langsung menekan gas lebih dalam, tapi malah terasa seperti ada yang menahan. Avanza melambat, lalu mati total di pinggir jalan yang sepi. "Apaan sih ini?" Gibran memukul setir pelan, kesal. Dava turun lebih dulu, membuka kap mesin. Asap tipis keluar, bau karet terbakar samar-samar tercium. Dia memeriksa aki, kabel-kabel, tapi tak ada yang tampak putus atau longgar. "Ini aneh banget, Geb," kata Dava pelan. "Tadi siang dicek di bengkel, katanya semua normal." Gibran ikut turun, menelepon teman mekaniknya, tapi sinyal di Alas Roban memang terkenal buruk. Hanya satu bar, lalu hilang sama sekali. Jauh di depan, sekitar 200 meter, terlihat lampu kuning temaram dari sebuah bangunan kecil di pinggir jalan. Tulisannya buram, tapi cukup jelas. "Rumah makan Bu Siti. Buka 24 jam. "Ya Tuhan, ada rumah makan," gumam Gibran lega. "Kita ke sana aja, minta tolong telepon bengkel atau minimal cari sinyal." Dava mengangguk, meski hatinya sedikit was-was. Dia pernah dengar cerita-cerita tentang rumah makan di tengah Alas Roban yang bukan sembarang rumah makan. Tapi pilihan lain tak ada. Mereka berdua mengunci mobil, lalu berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin terasa ada yang salah. Rumah makan itu sepi sekali. Tidak ada mobil atau motor terparkir di depannya. Hanya lampu neon kuning yang berkedip-kedip lemah, dan pintu kayu yang sedikit terbuka. Di dalam, seorang perempuan tua dengan kebaya kusut duduk di belakang meja kasir. Wajahnya pucat, bibirnya tipis, matanya terlalu tenang. "Selamat malam, Nak," sapanya lembut. Suaranya seperti bergema. "Mau makan apa? Kebetulan ada sop buntut spesial malam ini. Masih hangat." Gibran dan Dava saling pandang. Mereka belum lapar, tapi entah kenapa perut mereka tiba-tiba keroncongan bersamaan. "Bu, mobil kami mogok di depan. Bisa pinjam telepon atau ada yang bisa bantu perbaiki?" tanya Gibran sopan. Perempuan tua itu tersenyum. Senyumnya lebar sekali, sampai terlihat gigi-giginya yang putih tidak wajar. "Bisa, Nak. Tapi kalian harus makan dulu. Gratis. Khusus tamu yang mobilnya dipilih malam ini." Dava merinding. Ucapan dipilih itu terdengar salah di telinganya. Gibran masih berusaha tenang. "Maksudnya gimana, Bu?" Si ibu tak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah dapur yang gelap di belakang. Dari sana, terdengar suara sutil menyentuh panci, berirama pelan, seperti orang sedang mengaduk sesuatu yang sangat kental. Dan di sudut ruangan, di antara meja-meja kosong, ada sebuah papan tulis kecil bertuliskan, "Menu spesial hari ini, sop buntut manusia, fresh from the road." Gibran dan Dava langsung membeku. Di luar, angin malam Alas Roban mulai berhembus kencang, menggoyang-goyang lampu neon hingga berkedip lebih cepat. Dan dari mobil mereka yang mogok tadi, terdengar suara pintu bagasi terbuka sendiri.